Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, followers Nabi Allah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, ini ada kisah menarik yang cakep kalau kita simak. Nah, ada seorang pemburu yang bernama Ibrahim bin Adam. Nah, Ibrahim bin Adam lagi berburu di hutan. Wah, udah keliling cari binatang buruannya, kagak dapet. Saking capeknya, itu Ibrahim bin Adam istirahat di sebuah pohon yang rindang alias pohon adem. Lagi asik nyender, datang burung gagak. Pas burung gagak datang di hadapannya, naluri berburunya muncul lagi. Diambil anak panahnya, kemudian dihempaskan anak panah tersebut menuju satu titik, yaitu burung gagak. Tapi ternyata tembakannya meleset, kagak kena. Nah, tapi yang terjadi adalah burung gagak tersebut malah nyamperin si Ibrahim bin Adam. Malahan burung gagak itu mengambil bekal makanan yang dibawa oleh Ibrahim bin Adam. Tuh, ditembak udah nggak kena tuh burung, malah ngambil makanannya, bikin nama kesel hatinya. Aduh, saking keselnya itu burung terbang menuju ke dalam hutan. Nih, Ibrahim bin Adam kesel, dikejar tuh burung. Sampai masuk ke dalam hutan, dilihat ke pohon, dilihat ke hutan, di bawah rumput dan lain sebagainya. Nggak ketemu. Terus dikejar. Ternyata sampai di ujung hutan, ternyata ada jurang. Dan jurang tersebut di dalamnya ada suara rintihan orang yang minta tolong. Tolong, tolong, tolong. Mengundang si Ibrahim bin Adam untuk menghampiri suara yang minta tolong tersebut. Kemudian disamperinlah orang tersebut dan ternyata, Masya Allah, ada seorang anak muda yang posisinya terikat dan sudah dalam keadaan lelah, sudah dalam keadaan letih dan kumuh karena kecapean mungkin, karena kesakitan. Nah, tapi si Ibrahim bin Adam jadi penasaran, ditanyalah pemuda itu, "Wahai pemuda, kenapa engkau bisa ada di sini?" Ternyata pemuda itu adalah pemuda yang habis dirampok, kemudian ditawan dan ditaruh di dalam jurang tersebut. Yang membuat jadi tanda tanya Ibrahim bin Adam bertanya, "Loh, terus sudah berapa lama kamu ada di tempat ini?" Ternyata pemuda itu menjawab, bahwasannya saya bisa hidup sampai dengan detik itu karena Allah telah menolongnya. Dengan apa? Ternyata dengan seekor burung yang setiap hari menjatuhkan makanan tepat di hadapannya, yang diambil dari makanan-makanan yang dia dapat, dan salah satunya adalah makanan yang diambil dari Ibrahim bin Adam. Subhanallah. Ternyata kalau Allah mau memberikan pertolongan, kita sebagai manusia tidak ada yang tahu kapan akan diberikan pertolongannya. Cuma Allah yang maha tahu. Oleh karena itu teruslah bergantung kepada Allah untuk selalu memohon pertolongannya. Karena Allah zat yang maha menolong. Subhanallah. Pemirsa, singkat, semoga jadi manfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mau deh ya? Iya. Aduh. Jatuh bang. Lu main bangun aja, kalian tuh jatuh. Gua aja yang sampai bangkunya. Ya itu jatuh bang makanya. Aduh. Lagi dah. Followers Nabi Allah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini ada kisah pendek yang saya peroleh dari guru saya. Nah, kisahnya ini adalah ada seorang ulama yang dimimpikan diajak jalan-jalan ke ruangan malaikat. Nah, langsung deh tuh dibawa ke ruangan malaikat yang pertama. Ruangan yang malaikat yang pertama ini semua malaikat lagi pada sibuk. Dipertontonkan kesibukannya.
ada yang sibuk ngangkat telepon, ada yang sibuk jawab SMS, ada yang sibuk membaca pesan. Kemudian ditanya oleh ulama itu, sebetulnya ini ruangan apa? Ternyata ini adalah ruangan malaikat yang mendengarkan doa. Nah, jadi malaikat di tempat itu semuanya lagi mendengarkan doa, mendengarkan permohonan dari manusia yang memohon pertolongan. Kemudian diajak lagi ke ruangan malaikat yang kedua. Di ruangan malaikat yang kedua, ternyata sibuk juga. Sibuk mengantarkan barang pesanannya. Nah, ditanya ini ruangan apa? Wah, ternyata ini adalah ruangan permohonan doa. Jadi ruangan pertama sibuk dengan permohonan doa, ruangan kedua adalah yang dikabulkan, doa-doa yang diminta oleh manusia. Sibuk. Nah, kemudian diperlihatkan lagi di ruangan ketiga. Ternyata di ruangan ketiga malaikatnya nggak banyak yang sibuk, malah banyak yang nganggur. Ternyata ditanya, ini sebetulnya ruangan malaikat apa? Ternyata ruangan ketiga adalah ruangan malaikat yang mengucapkan rasa terima kasih. Jadi, pertama, manusia banyak yang berdoa meminta. Kedua, banyak yang dikabulkan doanya oleh Allah. Dan yang ketiga, ternyata ketika sudah dikabulkan, sangat sedikit manusia yang mau berterima kasih pada Allah Subhanahu wa taala. Wa qalilum min ibadis syakur. Sangat sedikit hambaku yang bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dari kisah ini bisa menjadi penyemangat buat kita agar kita adalah menjadi hamba-hamba yang selalu mau bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Singkat, semoga jadi manfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah. Bang, ini apaan sih, Bang? Wah, salah tempat gua. Mati ya gua. Ya ampun, minta mulu sih ah. Tiap hari minta, kemarin minta, sekarang minta juga. Maunya apa? Mikir dong. Astagfirullahaladzim. Yang kerjakan saya. Istighfar lu, istighfar. Kenapa sih bang? Masa lu ngomel aja? Ngomel sama yang begini? Nggak boleh. Tiap hari minta bang. Bukan masalah minta atau nggak minta. Lu kudu sadar. Nih, buat follower Nabi Allah Muhammad SAW, kita kudu ingetin nih. Kalau seandainya lu nggak mau ngasih sama orang yang model begini, lu nggak usah ngeluarin kalimat-kalimat kasar. Nggak boleh menghina. Hah? Padahal asal lu tahu, kalau lu nih mau mengeluarkan sebagian harta lu buat orang-orang yang seperti ini, insya Allah jaminannya bisa menjadi penyelamat lu di alam kubur dan juga di akhirat. Pemirsa, followers Nabi Allah Muhammad SAW, kita bisa lihat, subhanallah, ini kisah yang kita bisa sama-sama saksikan. Bahwasanya hal ini harus menjadi pelajaran buat kita. Bahwasanya tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Jadi kita sebagai orang yang memiliki, hendaklah kita selalu berusaha untuk saling berbagi. Ingat, jagalah diri kalian. Walaupun dengan sedekah separuh kurma. Rasulullah SAW bersabda yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari wa Muslim. Jagalah diri kalian dari api neraka walaupun dengan sedekah sepotong kurma. Nah, kalau kita tidak menemukannya, maka kita bisa sedekah dengan kalimat-kalimat yang baik, kalimat-kalimat thayyibah. Jadi kalau kita melihat yang seperti ini, kita jangan suuzon. Kalau kita nggak mau memberikan, mendingan nggak usah. Tapi kalau kita mau memberikan, mudah-mudahan itu jauh lebih mulia. Pemirsa, singkat, semoga jadi manfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Sadar deh, jangan ngomel-ngomel sama yang begini. Aneh ngomong sama istri aneh, Bang. Hah? No. Ini nggak mau. Tapi namanya bagus, tapi belum punya yang ini juga. Aduh, Mami. Uang papi udah mentok, Mami. Jadi bukan ngomelin sama dia. Siapa yang ngomelin dia? Bukan, papi gue minta muda. Udah habis kok parkiran doang. Udah habis, Bang. Udah habis. Gaji udah habis. Bang, tolongin Bang bayarin ya. Bang, tolong Min, Bang. Waduh, gede juga nih kandang. Gedean kandang daripada gue. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, followers Nabi Allah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebelah saya ada kandang. Tingginya melebihi tinggi saya. Sebetulnya bukan kandang yang gede, emang saya yang ceper. Tapi subhanallah, kalau ngomongin kandang, sebesar atau seluas apapun kandang, nah tetap aja binatangnya tidak memiliki kebebasan. Beda halnya dengan binatang yang berada di alam bebas. Dia memiliki kebebasan untuk menikmati alam semesta. Nah, oleh karena itu kita, yang orang-orang penggemar memelihara binatang ternak ataupun lainnya, kita harus perhatikan hewan-hewan yang kita jaga, yang kita ternak. Karena ingat nih, ada sebuah kisahnya. Ada kisah seorang ibu yang bisa masuk neraka lantaran apa? Padahal ibadahnya bagus. Ternyata ibu ini bisa masuk neraka cuma lantaran dia melihara kucing. Kemudian kucingnya nggak dikasih makan, nggak dikasih minum, diikat dan ditelantarin begitu aja. Sampai tuh kucing kurus kering, sampai lama-lama mati. Coba bayangkan. Berarti Allah mengingatkan kepada kita. Kita juga harus peka terhadap makhluk lainnya. Juga seperti binatang. Nah, jadi pemirsa, bagi Anda yang cinta memelihara binatang-binatang peliharaan, kita harus perhatiin binatang peliharaan kita. Jangan lupa makan dan minumnya, agar apa? Agar ketika kita memelihara hewan tersebut dengan cinta dan kasih sayang, semoga Allah pun sama akan menyayangi kita karena kita mencintai sesamanya. Subhanallah. Pemirsa, singkat, semoga jadi manfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, boleh juga nih kandang buat di rumah. Mantep nih, kandang gede banget. Iya, loh, Masya Allah. Lagi ngapain? Wah, lagi ngapain? Lagi ngeliatin kandang. Ah, cakep juga nih. Kandang. Lihat dong nih. Lihat dulu. Emang ini tempat penjualan tiket. Tempat saya jual tiket. Jual tiket? Iya. Dipikir kandang, maaf ya Bang. Nih, berapa sih tiketnya? 2 dah. Tahunya tiket, bukan kandang. Lah. Duitnya. Oh iya. Aduh, Bang. Ada kembalinya nggak? Nggak ada. Ngutang dulu ya. Waalaikumsalam, Pak Budi. Iya. Iya. Halo, baik. Oh, masalah tanah. Ya, itu punya saya. Betul. Punya saya. Yang itu daerah elit, Pak. Itu pusat kota, Pak. Betul sekali. Semua aman. Segala macam ada puskesmas, lengkap, Pak. Daerah Bojongkongan. Iya. 5 hektar ada, Pak. Tenang, luas, semuanya bersih. Jadi kalau masalah, iya. Apa kamu? Ini mohon maaf ya, perasaan dari tadi anaknya didiemin aja. Bukannya ganggu nih. Tutup dulu mendingan. Iya. Kenapa sih, Bang? Nah ini, kadang kita nih cuma ngurusin urusan dunia doang. Nah ini yang dibilang hubud dunia, gila sama dunia. Padahal anak ini adalah investasi termahal buat kedua orang tuanya. Subhanallah. Coba
kita lihat, kita hanya mengejar harta, tahta, dan hanya mengejar dunia saja. Sehingga menyebabkan kita, persepsinya adalah dunia adalah akhir dari segala kehidupan. Salah, bro. Bosannya yang kekal itu bukan dunia, tapi akhirat. Karena itu, anak harus kita berikan pendidikan yang terbaik, yaitu pendidikan yang mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena jelas, ketika kita sudah tiada, siapa lagi kalau bukan anak kita yang mendoakan kita? Apakah itu bukan investasi? Investasi di dunia dan juga investasi ketika kita di alam kubur dan investasi ketika kita di akhirat. Aduh, luar biasa. Dan kita harus ingat, orang tua bisa masuk neraka karena anaknya sendiri. Dan orang tua ada yang masuk surga karena anaknya sendiri. Subhanallah. Oleh karena itu, kita harus berikan pendidikan kepada anak kita, pendidikan yang terbaik buat anak-anak kita, agar anak-anak kita bisa menjadi penyelamat buat kita, selamat di akhirat. Pemirsa, singkat, semoga jadi manfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah sayang, ya Allah mama cari-cariin dari tadi kemana aja, kamu nggak apa-apa kan? Hah? Ya Allah ngapain di sini? Udah yuk, cepetan. Lu nggak ngikut? Ikut kemana bang? Lah itu bukan anak lo. Bukan. Bukan anak lo. Aji. Waduh. Ya. Halo Pak Budi, gimana? Kelamaan. Terus? Udah jadi? Batal dong. Ya, Pak Budi, halo. Ya, batal bang. Proyek 5 hektar bang, 5 hektar bang. Batal bang. Gara-gara apa namanya? Ya udah, salam buat Pak Budi. Maaf. Halo Pak Budi. Pak Budi angkat dong Pak Budi. Oh, Pak Budi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, followers Nabi Allah Muhammad SAW. Wah, saya lagi di permainan anak-anak. Kalau kita lihat di sini anak-anak bisa mengembangkan imajinasinya sesuai apa yang dilihat dan ingin dimaininnya. Kayak di sini nih, lihat tuh, bebek. Kali aja anak kita seneng main bebek-bebekan. Siapa tahu besoknya jadi pengusaha bebek goreng. Cakep. Apa lagi kita lihat? Nah, ini pesawat. Kali aja kalau anak kita demen main pesawat beginian, siapa tahu gedenya jadi pilot. Iya nggak? Kita nggak ada yang tahu masa depan anak-anak kita. Nah, dari pesawat kita ke mobil nih. Tuh. Nah, kalau bicara mobil, kali aja anak kita bisa jadi pembalap. Kayak Rio Haryanto. Tuh. Ya nggak? Siapa yang tahu? Nah, ada lagi motor nih. Tuh. Motor. Kali aja kalau anak kita demen main motor, paling enggak tuh anak kita, ya enggak, bisa jadi pembalap atau tukang servis motor. Oleh karena itu, tinggal tergantung orang tuanya. Mau dijadikan apa ini anak? Nah, mau dikasih pendidikan seperti apa? Kalau mau jadi pilot, ya ajarin dia bagaimana untuk menjadi seorang pilot. Mau jadi pembalap, ya ajarkan bagaimana jadi seorang pembalap. Oleh karena itu, orang tua juga bisa menentukan bagaimana cita-cita anak bisa terkabul dan terwujudkan dengan meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jadi buat orang tua, berikan kebahagiaan buat anak-anak kita. Jangan sampai pas udah gede disebut masa kecilnya kurang bahagia. Aduh, jangan sampai. Aduh, waduh. Sabar. Gue beliin. Masya Allah, lagi pada ngapain ini? Ini ngantri tiket bang. Buat anak-anaknya. Hah? Buat anak-anaknya mana? Kita aja belum bahagia. Lah, woi. Wah, ya, itu buat anak-anak, woi. Ya, bener. Apa saya kata? Ini dia nih, yang masa kecilnya kurang bahagia. Neng, pesan 2 dong. Ikutan.